Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja. Materi kita kali ini berjudul Membina Suara Hati. Ada sekian banyak hal yang dapat mengakibatkan tumpulnya hati nurani atau suara hati. Di antaranya adalah kebiasaan mengabaikan suara hati, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung, pengaruh modernisasi yang mengakibatkan budaya permisif, materialistis, individualistis, egoisme, dan lain-lain, perang, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, doktrin yang tidak benar, kerakusan akan kekuasaan dan materi dengan menghalalkan segala cara, fanatisme sempit, kurangnya kesadaran akan martabatnya sebagai manusia, pandangan masyarakat yang keliru, pengaruh pendidikan dalam keluarga yang kurang dan tidak benar, serta pengaruh propaganda, media massa, dan arus massa. Namun sebenarnya suara hati dapat dibina dengan cara yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang ketiga, mengoreksi diri atau introspeksi diri. Yang keempat, menjaga kemurnian hati. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercaya orang lain, karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Seperti sabda kitab suci, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Matius 5 ayat 8. Kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari keterangan pada sumber yang baik? Yaitu pertama, dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Kedua, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. Cara membina suara hati yang ketiga adalah koreksi diri atau introspeksi. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita, sehingga hidup kita memiliki tujuan dan pengalaman yang baik. Cara membina suara hati yang keempat adalah menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih yang nampak dalam tiga hal. Pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Artinya, seseorang konsisten dengan apa yang ia rencanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Kedua, pengaturan emosi atau ordinario affectum. Artinya, seseorang tidak menentukan keputusan secara emosional. Dan yang ketiga, pemurnian hati atau purification cordis. Artinya, tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari itu, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan lain-lain. Dalam Galatia bab 5 ayat 16-25, Santo Paulus mengatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat dua keinginan yang saling bertentangan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk selalu hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, kita harus selalu memenangkan hati nurani kita dan mengalahkan kecenderungan kita yang menyesatkan dengan berbagai usaha. Kenyataan hidup sehari-hari merupakan medan kita untuk selalu membangun suara hati kita. Dalam dokumen gereja, yakni Gaudium et Spes artikel 16 yang membahas mengenai suara hati, memiliki makna bahwa kita tidak boleh tunduk dan mengalah pada segala situasi yang membelenggu suara hati. Sebab dengan bantuan Roh Allah, sejauh kita selalu berusaha, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita tersebut. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat kalian mengerti, pahami, dan laksanakan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih.